Saudara-saudari terkasih, ajaran Yesus seringkali kelihatan kontradiktif. Nampak dalam ajarannya tentang barang siapa mau menjadi yang terdahulu, dia harus menjadi yang terakhir. Yang terakhir harus menjadi yang terdahulu. Barang siapa ingin berkuasa harus paling melayani. Barang siapa mencari nyawanya, menyelamatkan nyawanya malah kehilangan. Jadi memang sebetulnya ajaran Yesus harus diterima dengan iman, bukan dengan akal budi. Kalau dengan akal budi malah tidak bisa dimengerti, kita jadi bingung. Justru iman dan ketaatan, bukan pengertian pertama-tama. Dan itu kelihatan dari sikap hidup Yesus sendiri. Yesus pada waktu mendengar bahwa Yohanes dibunuh, dia menyingkir. Dia merasa bahwa dirinya terancam. Tetapi ketika dia menyingkir, dia tetap saja berbuat baik. Meskipun dia terancam, meskipun dia dalam bahaya, dia tidak pikir dirinya sendiri. Dia tetap saja mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Membuat mujizat, menyembuhkan banyak orang. Dan ketika malam hari tiba, dan begitu banyak orang datang, meskipun dia sudah menyingkir, Yesus tetap tergerak oleh belas kasihan. Itu yang menggerakkan hati Yesus. Bukan mikir tentang keselamatannya sendiri. Bukan mikir tentang kebaikannya sendiri. Bahkan dalam situasi yang tidak kondusif, terancam, tetap dia setia melakukan perbuatan baik. Dan ketika ada begitu banyak orang yang berkumpul di situ, para murid ingin mereka segera pergi supaya bisa makan, Yesus tidak mau. Kamu harus tetap memberi mereka makan. Di tempat kami hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tidak masalah. Yesus selalu menekankan agar kita memberi. Bahkan ketika kita sendiri mepet, kekurangan, untuk diri kita sendiri aja pas-pasan. Tetapi kalau kita tetap percaya kepada Yesus dan tetap memberi meskipun kita sendiri mepet, malah berlimpah-limpah. Apa yang kita punya akan selalu kurang. Tetapi apa yang kurang dalam diri kita, kalau kita serahkan kepada Tuhan Yesus bisa mengerjakan menjadi berlimpah-limpah. Bukan janji, tetapi sebuah kenyataan. Maka prinsipnya harus sama seperti prinsip Tuhan Yesus. Ketika kekurangan malah harus memberi. Jadi kalau memberi itu jangan menunggu berlebih. Yesus berkali-kali mengingatkan itu. Tentang janda miskin yang menyerahkan 2 keping uang yang dia punya. Dipuji oleh Yesus. Dari semua orang yang memberi persembahan itu, janda miskin itulah yang memberi yang terbanyak. Karena dia memberi dari kekurangannya. Sementara yang lain memberi dari kelebihannya. Itu. Dalam perjanjian lama sama. Nabi Elisa, ketika dia kelaparan, dia minta kepada janda miskin yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Lalu akan membuat roti dari sisa-sisa gandum terakhir. Dan minyak dalam buli yang tinggal beberapa tetes. Sesudah itu dia mau mati bersama anaknya. Karena tidak ada makanan lagi. Dan Nabi Elisa tetap mengatakan, buatlah dulu untukku. Dan wanita janda itu percaya. Dan ketika dilakukan apa yang diminta Nabi Elisa, gandum di dalam tempayannya tidak pernah habis, minyak dalam buli-bulinya tidak pernah kering. Itu prinsip kerja Tuhan. Maka kita diminta percaya saja. Dan terus berprinsip hidup dalam prinsip berbagi, berbuat baik, kendati kita sendiri dalam kesulitan. Untuk saat ini itu sangat cocok. Kita semua kesulitan, kita semua berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri. Tetapi dalam situasi seperti ini pun, jangan lupa berbagi dari kekurangan kita. Karena Tuhan kemudian akan melipat gandakannya. Kalau dari pihak kita, kita akan selalu kekurangan. Seberapapun yang kita punya. Karena seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bahkan membeli apa yang tidak perlu.
Dalam perjanjian bacaan pertama hari ini dikatakan, datanglah kepadaku kalian semua. Ambil gandum, minum susu tanpa bayar. Mengapa kamu menghabiskan uangmu untuk membeli yang bukan makanan? Kita seringkali tidak tahu apa yang penting, sehingga kita merasa kekurangan terus. Tetapi bersama Tuhan, kita tahu ya apa yang penting untuk kita. Dan karena itu, kita tidak pernah berkekurangan. Karena yang paling penting bagi kita adalah Tuhan sendiri. Itulah kekayaan kita. Maka para murid juga diminta. Ketika banyak orang malam itu mau diusir pergi, Yesus mengatakan, jangan, kamu yang harus memberi mereka makan. Tapi pada kami ada hanya 5 roti, 2 ikan. Untuk bagaimana 5.000 orang itu? Jangan khawatir. Yang penting memberi. Kondisi, situasi apapun, kondusif, tidak masalah. Percaya kepada Tuhan, apa yang kita punya, sedikit, kurang, berikan. Tuhan akan melipat gandakannya. Karena di dalam Tuhan selalu ada kelebihan, tetapi di dalam diri kita selalu berkekurangan. Hanya kalau kita berpaling kepada Tuhan, kita juga akan merasakan kelebihan-kelebihan itu. Maka mari kita tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun dan tetap pegang prinsip sebagai murid Kristus. Menyangkal diri, memberi diri yang terbaik, dan memberikan apa yang kita punya. Meskipun kita sendiri membutuhkannya. Pikirkan dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Yang lain akan diberikan kepadamu. Jangan khawatir, Tuhan kita bijaksana. Jangan khawatir. Tuhan menyelenggarakan hidup kita itu dengan sangat baik, bijaksana. Kita tidak akan pernah kekurangan. Santo Antonius Padua mengatakan, kekayaanku yang terbesar adalah tinggal bersama Tuhan dalam kasih setia. Karena bersama Tuhan kita mendapatkan segala-galanya, yaitu mendapatkan Tuhan sendiri, sumber dari segala yang ada di dunia ini. Hidup berkelimpahan, hidup di dalam Tuhan. Karena itu jangan khawatir untuk memberi. Karena bersama Tuhan, apa yang kita beri tidak pernah akan hilang. Tuhan akan melipat gandakannya. Bahkan akan memberikan segala-galanya, yaitu hidupnya sendiri. Supaya kita bisa hidup dan hidup di dalam kelimpahannya. Yaitu hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.